mempengaruhi ya bagaimana penyerapan anggaran yang terjadi pada tahun 2015 ini. Kita tahu bahwa di tahun 2015 ini sampai triwulan ketiga ini penyerapannya itu baru berapa, 63% kan? Ya. Itu sangat rendah ya, terutama dari sisi belanja modalnya. Kalau saya kira di sini belanja modal itu baru mencapai sekitar 27% ya, dibandingkan dengan target sebesar yang seharusnya gitu. Nah, selain itu juga kita tahu bahwa pengurangan subsidi ya, pengurangan subsidi BBM yang tadinya diharapkan bisa dialihkan ya untuk membiayai program-program yang lebih produktif seperti infrastruktur, kemudian program-program pemberdayaan lainnya, itu juga ternyata tidak sebesar yang kita harapkan. Karena apa? Karena ternyata harga komoditas minyaknya juga mengalami penurunan, sehingga juga itu kan berpengaruh terhadap penerimaan dan juga jumlah saving yang diperoleh akibat daripada penghilangan subsidi BBM itu. Nah, selain itu juga kita tahu bahwa target pajak dari target penerimaan kita secara keseluruhan pun juga mengalami kekurangan atau shortfall yang cukup besar. Kalau tidak salah lebih daripada 200 triliun rupiah gitu kan. Nah, sehingga ini semua itu berpengaruh terhadap rencana-rencana program pemerintah yang telah disusun sebelumnya gitu. Nah, inilah yang saya kira dari sisi internal kita melihat bahwa akibat daripada itu maka pertumbuhan sampai triwulan ketiga ini kita rata-rata sebesar 4,7%, which is itu sangat jauh dibandingkan dengan target rencana semula sebesar 5,6%. Gitu. Nah, menghadapi persoalan-persoalan itu tentunya kita melihat implikasinya terhadap aspek kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Tadi sudah disinggung oleh Pak Ketua Fraksi, itu ternyata ada 3 indikator utama yang bisa kita lihat bahwa tahun 2012 ini betul-betul merupakan tahun yang tidak baiklah secara ekonomi itu. Yang pertama, kita melihat bahwa tingkat pengangguran terbuka kita mengalami kenaikan, ya kan? Ini kalau tidak salah ini ada data yang saya bisa kutip bahwa pada tahun Februari 2015 itu tingkat pengangguran itu 5,81%, kemudian meningkat menjadi 6,81% pada Agustus 2015 ya. Tingkat partisipasi kerja pun menurun dari 70% menjadi 66% pada periode yang sama. Dan kemudian juga kalau kita lihat kemiskinan juga demikian. Kemiskinan ini menarik ya, BPS itu agak lambat tahun ini mengeluarkan pengumuman tentang angka kemiskinan itu. Padahal sebenarnya datanya itu sudah tersedia. Seperti biasa itu kalau berita buruk itu disembunyikan kan. Kalau berita baik segera disampaikan kan gitu. Tapi itu tipikal. Hampir semua pemerintahan juga begitu Pak ya. Seperti Pak SBY juga begitu kan. Dalam buruk harus ditutup. Oleh karena itu waktu itu kita di Indef itu sengaja mendahului menyampaikan tentang meningkatnya kemiskinan pada tahun 2015 ini, dan kita memaksa BPS untuk segera mengeluarkan pengumuman tersebut karena bagi kita ini kan merupakan kepentingan publik untuk mengetahui itu gitu. Nah, selain itu juga kita tahu bahwa jadi 3 tadi kesejahteraan itu kan pengangguran, kesejahteraan, dan juga yang paling utama yang kita sangat concern itu adalah masalah ketimpangan ya. Ketimpangan itu kalau kita ukur dari Gini ratio itu sekarang itu sudah mencapai 0,41%. Bahkan sebenarnya di daerah perkotaan itu sudah mencapai 0,43%. Jadi itu kalau misalnya sudah mencapai 0,5%, itu sudah sama dengan ketimpangan yang terjadi di negara-negara Amerika Latin atau yang kita sering sebut sebagai banana republic gitu ya. Yang itu sangat rawan terhadap
klik like, share, dan jangan lupa subscribe.